Baik teman-teman di mana saja berada, siang ini saya lagi mau mereview sebuah badik yang dipesan oleh saudara kita yang berada sangat jauh di perbatasan Filipina Indonesia di Kepulauan Sangir Talaut. Barang kemarin baru saya jemput dari Panriambo si pembuatnya, makanya sebelum saya mempaketkan besok ke kantor pos, maka saya berkesempatan terlebih dahulu untuk mereview badik ini. Kita mulai dari handle dulu. Handle ini memakai kayu kemuning yang sudah tua. Kenapa? Dia sudah berisi, ini coklat sudah berisi. Inilah yang dimasuk rekok kalena, ya. Jadi ini tidak tidak dikhawatirkan patah di bagian sini yang menekuk ini, karena secara alami kayu ini melengkung dengan sendirinya. Ini ditandai dengan ada urat ini bersambung ke sini. Nah, kalau urat serat kayu melintang ke atas begini, berarti itu bukan melengkung dengan sendirinya. Atau serat kayunya melintang memotong begini, itu tidak melengkung dengan sendirinya. Kelebihan memakai kayu, karena dari dulunya kayu kemuning, sebaik-baiknya kayu dibuat handle adalah kayu kemuning. Kenapa memakai kayu kemuning? Karena di samping kuat, tidak mudah patah, kalau kering tidak mudah pecah lagi, itu dia mampu bertahan. Kemudian sering juga kayu kemuning itu ada di gagang sendiri itu harus ada semacam filosofi untuk disatukan dengan bilanya. Contohnya ini kalau bahasa Bugisnya tenan repak binru. Di bahasa Indonesianya kurang lebih mungkin tidak dimakan perkakas ala-alat seperti pisau. Ini masih alami, tidak ada bekas peralatan yang melaluinya di sini. Baik itu amplas, yang paling terakhir finishingnya adalah amplas, ya, itu tidak tersentuh amplas. Kemudian warangka ini adalah cendana. Kalau di sini namanya pasu cendrana. Kayu cendana itu juga sebaik-baiknya kayu adalah kayu yang lebih mulia adalah kayu cendana. Kenapa? Karena orang-orang tua kita dulu bangsawannya kayu, ya, bangsawannya kayu itu adalah cendana. Kalau di Bugis ini pantang untuk dijadikan lantai rumah, karena dia adalah kayu lebih baik di antara kayu-kayu lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Adapun sambungan di bawahnya di sini hanyalah untuk kalau warangka ini kena air suatu saat dia bisa terbuka, makanya dikancinglah seperti ini. Juga di atas sini ada kancingannya. Ini bukan sambungan untuk gaya-gayaan, akan tetapi dikancing karena ini dibelah, kemudian dilem kembali, tidak dibor. Lain lagi kalau dia di lubang, dibor masuk. Bisa saja di sini tidak memakai kancing. Ya. Saya kira bagus, cukup keren, karena ini ada pasunya juga. Ya. Kita cabut bilanya, nanti akan saya pamor yang ada di bila ini.
karena ini adalah pesanan teman sahabat kita yang sangat jauh, melihat video saya langsung meminta nomor WA. Ya, kita cabut ya bilahnya. Ini membaca badik seperti ini, jangan diputar menghadap ke atas seperti ini. Jadi seperti inilah. Kenapa? Karena sisi tajam masih di bawah. Bila baca di bawah, kita balik ya. Kurik bojo dulu satu, tapi ini ada dua model. Iya, bisa dilihat. Inilah namanya kurik bojo si Songko. Mengambil kata-kata Songko atau kopia dalam bahasa Bugis, artinya agak-agak dilebihkan begitu. Dilebihkan karena Songko kopiah hitam sendiri itu, kalau orang-orang Bugis ras atau Makassar sudah memakai Songko hitam, artinya hasil pembicaraannya itu atau yang mau dilakukan itu bukan lagi sekedar main-main atau basa-basi. Secara adatnya begitu. Saya kira dimanapun ya, di Mandar, di Mamuju, di Lu, di rata-rata daerah di Sulawesi Selatan, kalau sudah memakai Songko hitam, makanya ini kurik bojo yang si Songko ya, saling mendukung begitu. Ini ada sambungan. Nah, bisa dilihat. Bentar ya, saya tunjukkan lebih jelas bagi teman-teman pemula yang merasa keturunan berdarah Bugis Makassar atau di Sulawesi Selatan, lo itu masuk semua. Ini masuk sambang. Ya. Ini dibikin lain dulu, ini dibikin lain, kemudian disatukan. Bila ke sini ini masih kurisi tuluk 2 ya. Karena ada tuluk 1, tuluk sekdi, tuluk 1, tuluk 2, tuluk telu, kurisi memena ya. Tuluk 4, tali 4, tuluk 5. Di atasnya ini ditutup juga dengan kurisi. Ya, kurisi adalah pamor yang dililit. Ya, saling terkait satu sama lain, ibarat sebuah mata rantai. Jadi urat ini saling mengkaitkan satu sama lainnya sehingga kuat. Ini juga bila mata, ini yang mirip ini bila mata rakapeng. Rakapennya 1, 2, 3. Ini sampai di sini. Oh, bukan sampai di sini. Ada 3 rakapeng. Ya, karena rata-rata dibuat ganjil lah. Jadi cara memegang badi juga harus dengan kuku seperti ini. Ya. Jangan dipegang, karena kalau dipegang tangan ini basah, berkeringat, sehingga bisa menimbulkan karat. Cukup begini. Oke, saya kembali ke rakapeng. Rakapeng adalah alat pemotong padi di Sulawesi Selatan. Suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan dulu memotong padi, panen padi itu, memisahkan batang padi dengan yang mau diambil atau semak bese itu dengan rakapeng. Diharapkan pemiliknya ya sejahtera lah begitu, karena
kalau senantiasa rakapan selalu tajam, maka otomatis dia hasil panen padi itu melimpah. Kalau karat ya artinya gagal panen rakapannya ya. Jadi seperti itu, bahwa senjata-senjata badik di Sulawesi memang penuh filosofi. Ini bukan senjata semacam senjata perang, semata-mata senjata perang, tapi sebagian mempunyai filosofi. Ada yang dipakai berdagang, ada yang dipakai melamar, ada yang dipakai bertani, ada yang dipakai beternak, ada yang disimpan di rumah, ada yang dipakai kalau musim badai, ya macam-macam. Inilah warisan leluhur kita yang harus kita lestarikan. Jangan cuma logam besi biasa, tapi teknologi melipat-lipat besi. Ini melukis di atas logam, ini luar biasa. Karena bukan besi lempengan yang langsung digerinda, dipotong-potong, kemudian ini tidak dilas, tidak ada las-lasan, tidak ada cor-coran. Makanya setiap menempa badi itu selalu, walaupun pamor yang dimasuk sama, akan tetapi ketika disandingkan bila satu dengan bila lainnya, itu tetap ada perbedaan pada bilanya. Saya kira itu yang saya bisa reviewkan ke teman-teman. Mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang senantiasa bisa melestarikannya, melanjutkan apa yang kami lakukan saat ini. Terima kasih, jangan lupa di like dan di subscribe agar saya terus berusaha mereview pamor-pamor badik-badik pusaka alam keris yang ada di Jazirah Sulawesi. Salam pusaka, salam budaya.